pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dan juga seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia selengkapnya. Kami awali dengan informasi Venezuela membebaskan sejumlah warga dan warga asing dari penjara dalam gestur yang disebut pemerintah sebagai upaya mencari damai. Kurang dari seminggu setelah mantan Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Jorge Rodriguez, Ketua Majelis Nasional Venezuela dan saudara dari Presiden yang bertugas, Delcy Rodriguez, mengumumkan bahwa sejumlah besar orang akan dilepaskan, namun tidak menyebut sejumlah atau nama-nama secara rinci. Di antara yang dilepas adalah Bacchio Pilleri, seorang pemimpin oposisi yang aktif dalam kampanye pemilu, dan Enrique Marquez, tokoh pemilu 2024. Gerakan pembebasan penjara kini menarik perhatian global, dengan analis menilai bahwa ini bisa menandai pergeseran politik atau sekedar gestur diplomatis di tengah tekanan eksternal. 5 warga Spanyol, termasuk pengacara HAM terkenal, Rocío San Miguel, juga dilepas. Dan laporan berkembang mengatakan lebih banyak tahanan berangsur-angsur bebas malam itu. Kepala pemerintah menyebut ini sebagai gestur damai oleh pemerintah Bolivarian dan menyeru keluarga bahwa ini adalah awal untuk koalisi lebih damai setelah kegelisahan politik belakangan. Human Rights Group menyambut baik langkah ini, meski belum jelas apakah ada makna transisi politik atau sekedar simbolis untuk memenangkan tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump puji pembebasan itu, mengatakan bahwa hal tersebut terjadi atas permintaan Washington dan menilai langkah itu positif untuk hubungan dua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Iran memutus akses internet dan panggilan telepon internasional saat ribuan warga merespon seruan aksi massal dari putra mahkota Iran di pengasingan Reza Pahlavi. Protes ini menjadi ujian pertama pengaruh Pahlavi di tengah kemarahan publik atas kondisi ekonomi dan represi pemerintah. Demonstrasi terjadi di kota-kota besar hingga daerah perdesaan, dengan warga meneriakkan slogan dari jendela rumah, memukul peralatan logam hingga turun ke jalanan pada malam hari. Seruan seperti "Mati bagi diktator" dan "Mati bagi Republik Islam" terdengar luas. Sebagian massa juga memuji Shah dengan teriakan, "Ini pertempuran terakhir, Pahlavi akan kembali." Sesuatu yang pada masa lalu bisa berujung hukuman mati, namun kini menunjukkan dalamnya kemarahan publik. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia berbasis di Amerika Serikat, hingga saat ini setidaknya 42 orang tewas dan lebih dari 2.200 orang telah ditahan seiring meluasnya gelombang protes di seluruh Iran. Meningkatnya aksi jalanan ini memberi tekanan besar pada pemerintah sipil Iran dan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Banyak pasar dan bazar dilaporkan tutup sebagai bentuk dukungan terhadap para protester. Perusahaan keamanan Cyber Cloudflare bersama kelompok pemantau NetBlocks melaporkan terjadinya pemadaman internet nasional. Keduanya menyebut pemerintah Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Akses telepon internasional dan domestik ikut terganggu. Panggilan dari luar negeri ke Iran tidak dapat tersambung. Dan langkah ini diperkirakan untuk menghambat koordinasi protes serta arus informasi ke dunia luar. Pemutusan komunikasi seperti ini dalam pengalaman sebelumnya kerap diakhiri dengan penangkapan massal dan tindakan keamanan yang lebih keras. Meski demikian, gerakan protes masih terlihat tanpa sosok pemimpin tunggal. Pengamat menilai banyak tokoh potensial telah ditangkap, diintimidasi, atau dipaksa hidup di pengasingan. Reza Pahlavi menyebut pemutusan internet dan telepon sebagai upaya membungkam suara rakyat Iran dan mendesak para pemimpin Eropa bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan rezim Teheran. Pahlavi menyerukan agar sumber daya teknologi, keuangan, dan diplomatik digunakan untuk memulihkan komunikasi agar suara dan kehendak rakyat Iran dapat terdengar dan terlihat oleh dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kemarahan dan kekecewaan meluap ke jalanan kota Minneapolis setelah seorang wanita bernama Rinego tewas ditembak petugas imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat atau ICE. Insiden ini terjadi di tengah operasi penindakan imigrasi besar-besaran yang kini menuai sorotan nasional. Ratusan orang berunjuk rasa dalam hujan dingin berjalan di salah satu jalan utama Minneapolis. Mereka meneriakkan seruan, "ICE keluar sekarang!" dan membawa plakat bertuliskan, "ICE pembunuh pergi dari jalan kami." Sebelumnya, para protester melampiaskan kemarahan di luar gedung federal yang menjadi pusat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintah Trump.
Kematian Rene Good, seorang ibu 3 anak berusia 37 tahun, terjadi saat ia berusaha menjauhi petugas dengan kendaraannya. Pemerintah federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan membela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, Presiden Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan petugas bertindak benar dan menuduh Good menggunakan mobil sebagai senjata. Namun pemerintah daerah dan warga menolak narasi tersebut. Wali kota Minneapolis, Jacob Frey menyebut rekaman video insiden itu menunjukkan klaim membela diri adalah omong kosong. Insiden ini terjadi pada hari kedua operasi penegakan imigrasi terbesar yang pernah dilakukan, dengan lebih dari 2.000 petugas diterjunkan dan lebih dari 1.500 orang telah ditangkap. Kematian Good setidaknya yang kelima yang terkait operasi imigrasi sejak Trump menjabat dan telah memicu aksi solidaritas di sejumlah kota besar Amerika Serikat. Warga bahkan memblokir jalan tempat penembakan dengan barikade darurat dari tempat sampah, pohon Natal, dan terpal. Api dinyalakan dalam drum logam dan relawan membagikan kopi serta air untuk menahan dingin. Di sisi lain, otoritas negara bagian Minnesota menyatakan FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menolak melibatkan negara bagian dalam penyelidikan. Langkah ini memicu kritik tajam dari Gubernur Tim Walz. Walz menegaskan, akan sulit bagi warga Minnesota menerima keadilan jika penyelidikan sepenuhnya dikendalikan pemerintah federal. Rekaman video dari warga menunjukkan petugas ICE menembak kendaraan Good dari jarak dekat dan belum jelas apakah mobil tersebut benar-benar menabrak petugas sebelum tembakan dilepaskan. Hingga kini, identitas petugas penembak belum diumumkan secara resmi. Namun catatan menunjukkan ia adalah veteran perang Irak dan telah bertugas hampir 2 dekade di ICE. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gedung Putih menyatakan pembongkaran East Wing tidak dapat dihindari. Pihak istana menyebut masalah struktur kebocoran air, jamur, dan pelapukan membuat renovasi terlalu mahal dibandingkan pembangunan baru ballroom Presiden Donald Trump senilai $400 juta. Penjelasan ini disampaikan dalam rapat terbuka Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional. Josh Fisher, Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih, menyebut kolonat yang tidak stabil, kontaminasi jamur, dan kerusakan lama sebagai alasan utama pembongkaran. Menurut Fisher, analis biaya menunjukkan bahwa pembongkaran dan pembangunan ulang merupakan strategi jangka panjang paling efisien. Arsitek proyek, Shalom Baranes, memaparkan render desain ballroom kepada komisi. Ia menyebut desain baru akan disesuaikan dengan kompleks Gedung Putih, termasuk opsi menambahkan lantai kedua pada kolonat The West Wing, namun langkah itu berpotensi mengubah area ikonik di dekat Oval Office. Sejumlah komisioner menyampaikan kekhawatiran. Komisioner Demokrat, Phil Mandelson, mempertanyakan ukuran, ketinggian, dan lokasi ballroom yang dinilai beresiko mendominasi bangunan asli Gedung Putih. Gedung Putih menegaskan, proyek ini tidak hanya membangun ballroom, namun juga menata ulang akses pengunjung dan melakukan peningkatan di Taman Lafayette. Ketua Komisi, Will Scarf, menyatakan optimis proyek gedung akan disetujui. Ia menilai Gedung Putih membutuhkan ruang yang lebih besar dan layak untuk acara kenegaraan agar tidak lagi menggunakan tenda sementara. Sidang lanjutan dengan keikutsertaan publik dijadwalkan pada 5 Februari mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Senat Amerika Serikat memajukan resolusi War Powers yang akan membatasi kemampuan Presiden Donald Trump melakukan serangan lanjutan terhadap Venezuela. Langkah ini menjadi sinyal ketidaksetujuan terhadap ambisi Trump yang kian meluas di belahan barat. Dalam pemungutan suara Kamis waktu setempat, Demokrat dan 5 senator Republikan menyetujui resolusi tersebut dengan perolehan suara 52 berbanding dengan 47. Keputusan ini memastikan akan ada voting final pekan depan, meski resolusi ini hampir tidak memiliki peluang menjadi undang-undang karena harus disahkan DPR dan ditandatangani oleh Trump. Langkah ini dinilai penting sebagai pernyataan politik, terutama setelah militer Amerika Serikat menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi mendadak akhir pekan lalu. Resolusi ini mengharuskan persetujuan Kongres untuk setiap aksi militer lanjutan di Venezuela. Senator Republikan Josh Hawley menyatakan bahwa jika Presiden berniat mengarahkan pasukan darat, maka Kongres harus turut memutuskan. 4 Republikan lain yang juga mendukung resolusi ini adalah Ron Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, dan juga Todd Young. Presiden Trump merespon dengan kecaman di media sosial, menyebut para senator tersebut tidak layak terpilih kembali dan menilai voting itu melemahkan pertahanan serta keamanan nasional Amerika. Pemimpin mayoritas Demokrat, Senator Chuck Schumer, menegaskan voting ini adalah penolakan tegas terhadap gagasan bahwa satu orang dapat secara sepihak mengirim pasukan Amerika ke medan perang tanpa persetujuan Kongres. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
setelah penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Jaket yang dikenakannya dalam foto Proof of Life justru menjadi tren. Jaket olahraga Nike Tech Fleece yang dikenakan Maduro dilaporkan laris manis di salah satu gerai Foot Locker di New York, diburu pembeli dan wisatawan. Setelah beredar foto Proof of Life Nicolas Maduro yang diunggah Presiden Donald Trump, penjualan setelan olahraga Nike Tech Fleece di sebuah gerai Foot Locker, New York mengalami lonjakan. Pembeli dan wisatawan berbondong-bondong mencari pakaian yang dikenakan Maduro, yang dalam foto tersebut tampil mengenakan tracksuit abu-abu, headphone, dan kacamata hitam. Seorang pegawai Foot Locker, Duvin Flores, menjelaskan setelan yang terlihat dalam foto itu adalah Nike Tech Fleece klasik asli. Maduro mengenakan OG Colorway, warna abu-abu klasik yang telah lama menjadi ikon produk tersebut. Menurutnya, popularitas Tech Fleece memang tidak pernah padam, namun rilis foto tersebut membuat permintaan meningkat tajam, terutama di musim dingin. Flores juga menegaskan Nike Tech Fleece selalu menjadi barang buruan, baik di New York maupun di Venezuela. Ia menyebut sejak foto itu beredar, banyak orang ingin merekreasi penampilan Maduro dengan mengenakan Tech Fleece yang sama. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan operasi militer di Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026. Operasi tersebut menargetkan pangkalan militer dan pusat komunikasi sebelum akhirnya menangkap Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam sebuah penggerebekan di Caracas. Pejabat Amerika Serikat menyatakan operasi ini melibatkan lebih dari 150 pesawat dan menyebabkan setidaknya 80 korban tewas, termasuk personel Venezuela dan Kuba. Maduro dan Cilia Flores kemudian dibawa ke Amerika Serikat dan saat ini ditahan di Metropolitan Detention Center, New York. Operasi ini menuai kecaman internasional, termasuk dari Meksiko, Brazil, Kolombia, Chile, serta anggota BRICS, Rusia dan China. Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa juga menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan akan bertemu dengan pejabat Denmark untuk membahas minat Amerika Serikat terhadap Greenland. Rubio menyebut pertemuan itu akan dilakukan setelah permintaan resmi dari Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, dan Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt. Pemberitaan Presiden Donald Trump kembali menegaskan Amerika Serikat membutuhkan Greenland demi kepentingan keamanan nasional. Greenland dipandang memiliki posisi strategis di kawasan Arktik, terutama dalam menghadapi peningkatan aktivitas militer dan ekonomi Cina serta Rusia. Selain itu, pulau tersebut juga kaya akan sumber daya mineral yang memiliki nilai strategis jangka panjang. Dalam briefing tertutup kepada sejumlah anggota Kongres di Capitol Hill, Rubio menyatakan pemerintah Amerika Serikat lebih memilih opsi pembelian Greenland daripada menggunakan kekuatan militer. Meski demikian, pernyataan tersebut tetap memicu kekhawatiran di kalangan sekutu Eropa yang menilai retorika pengambil alihan berpotensi merusak hubungan diplomatik. Rubio juga menegaskan Presiden Trump telah menyampaikan keinginan untuk mengakuisisi Greenland sejak masa jabatan pertamanya. Menurut Rubio, sejumlah presiden Amerika Serikat sebelumnya pernah mengkaji opsi serupa, namun kali ini isu tersebut muncul kembali di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Di Eropa, reaksi tegas datang dari para pemimpin negara sekutu. Pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah wilayah yang menentukan nasibnya sendiri. Frederiksen memperingatkan upaya pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat dapat berdampak serius terhadap solidaritas NATO. Pengamat pertahanan menilai bahasa keras dan retorik Presiden Trump telah menimbulkan kegelisahan di kalangan sekutu barat. Meski demikian, pertemuan Rubio dengan pejabat Denmark dan Greenland diharapkan dapat membuka jalur dialog guna meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Kolombia Gustavo Petro terlibat konfrontasi terbuka dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Sikap keras Petro terhadap Washington kini menempatkan Kolombia sekutu utama AS di Amerika Latin dalam posisi serba sulit. Petro menyebut aksi Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai pelanggaran kedaulatan Amerika Latin, bahkan menyamakannya dengan kejahatan perang dan serangan mematikan di Eropa pada era Nazi. Bahasa keras ini menjadikan Petro sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling vokal mengecam pemerintahan Trump. Selama 30 tahun terakhir, Kolombia dan Amerika Serikat menjalin kerjasama erat dalam perang melawan narkotika, kelompok pemberontak, dan pembangunan ekonomi pedesaan. Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan sekitar 14 miliar dolar kepada Kolombia dalam 2 dekade terakhir. Namun konflik memanas saat Trump menyambut ide operasi militer Amerika Serikat di Kolombia. Petro pun memanfaatkan penangkapan Maduro untuk menaikkan eskalasi perang kata-kata dengan Trump yang balik menuduh Petro sebagai pemimpin perdagangan narkoba internasional.
Di tengah ketegangan, Petro secara mengejutkan mengungkap telah melakukan panggilan telepon dengan Trump. Dalam pidatonya di Bogota, Petro menyebut pembicaraan itu bersifat ramah dan menegaskan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba. Trump kemudian menyebut panggilan tersebut sebagai kehormatan besar dan bahkan mengundang Petro ke Gedung Putih. Detente mendadak ini menunjukkan meski berbeda ideologi, kedua pemimpin memiliki kepentingan strategis untuk tidak memutus hubungan. Bagi Kolombia, dukungan Amerika Serikat tetap krusial dalam melawan gerilya kiri dan kartel narkoba. Sementara bagi Washington, Kolombia adalah sumber utama intelijen dalam operasi pemberantasan narkoba di kawasan Karibia. Meski demikian, ancaman Trump termasuk pencabutan visa Petro, sanksi, penghentian bantuan, dan tarif dagang telah memicu kekhawatiran besar di Kolombia. Petro bahkan menggelar protes nasional anti-Trump dan mengancam akan melawan jika ada agresi militer Amerika Serikat. Menjelang pemilu presiden dan legislatif, konfrontasi dengan Trump dinilai menjadi senjata politik Petro untuk mempertahankan pengaruh kaum kiri di tengah menurunnya popularitas pemerintahannya. Pejabat Kolombia sementara itu berupaya meredakan situasi dengan menegaskan kerjasama keamanan dan anti narkotika dengan Amerika Serikat tetap berjalan. Namun para pengamat menilai Kolombia kini terjepit antara kepentingan politik domestik dan hubungan strategis paling pentingnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir mencapai 100%. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan pelunasan ibadah haji tahun 2026 hampir rampung mencapai 100%. Hal itu terlihat jamaah reguler saat ini mencapai 95%, sedangkan untuk jamaah khusus telah mencapai 96%. Kementerian Haji menargetkan dalam 2 hari mendatang, pelunasan dapat mencapai target 100%. Tidak hanya itu saja, Irfan Yusuf juga menyebut calon jamaah haji yang terkena dampak bencana Sumatera sudah mendekati target pelunasan. Namun pihaknya tetap memberikan relaksasi bagi calon jamaah haji yang menjadi korban bencana Sumatera. Pelunasan haji reguler dan khusus sampai penutupan sore kemarin, penutupan hari 95,42 untuk jamaah haji reguler dan untuk jamaah haji khusus 96, sekian%. Masih ada waktu 2 hari untuk pelunasan dan insya Allah kita akan bisa capai 100% 2 hari mendatang. Aceh, Sumbar, Sumut di luar dugaan kami ternyata sama dengan nasional, bahkan Sumbar itu hampir 100%. Aceh 83, artinya sudah mendekati target, tapi yang istitoah sudah melebihi target. Kalau Aceh itu jatahnya 5.600 misalkan, tapi yang sudah istitoah justru lebih dari 5.600, jadi insya Allah aman. Demikian juga Sumatera Utara sudah 90% ke atas, Sumatera Barat juga, sehingga insya Allah daerah-daerah bencana ini walaupun tetap kita berikan berbagai relaksasi, tapi kita pantau ternyata masih sesuai dengan harapan kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang petugas Immigration and Custom Enforcement atau ICE menembak mati seorang wanita di Minneapolis saat operasi penindakan imigrasi terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump. Insiden ini memicu kecaman keras dari pemerintah kota dan gelombang protes warga. Korban berusia 37 tahun ditembak di kepala di sebuah kawasan perumahan bersalju di selatan pusat kota Minneapolis. Penembakan terjadi di depan anggota keluarganya dan terekam dalam video warga.
Lokasi kejadian berjarak sekitar 1 mil dari tempat George Floyd tewas pada tahun 2020. Pejabat federal menyebut penembakan itu sebagai tindakan bela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, mengklaim korban mencoba menabrak dan menyerang petugas ICE dengan kendaraannya. Presiden Donald Trump juga membela tindakan petugas melalui media sosial. Namun wali kota Minneapolis, Jacob Frey, dengan tegas menolak narasi tersebut. Setelah menyaksikan video kejadian, Frey menyebut penjelasan federal sebagai tindakan ceroboh dan tidak diperlukan. Ia menilai operasi imigrasi besar-besaran justru menciptakan kekacauan dan ketakutan di tengah masyarakat. Menjelang malam, ratusan warga berkumpul dalam aksi vigil untuk mengenang korban dan menyerukan penolakan terhadap operasi ICE. Keluarga menyebut korban sebagai seorang ibu dari anak berusia 6 tahun serta seorang penyair dan penulis. Pemerintah federal menyatakan FBI akan melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Sementara itu, pemerintah kota menuntut agar petugas imigrasi federal meninggalkan Minneapolis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Kolombia menurunkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tegangan kawasan pasca operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Otoritas Kolombia mengerahkan pasukan militer di sepanjang perbatasan dengan Venezuela pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat. Pengerahan dilakukan seiring meningkatnya tegangan keamanan di kawasan Amerika Latin. Presiden Kolombia Gustavo Petro memerintahkan penguatan signifikan di wilayah perbatasan. Fokus pengamanan dilakukan di sekitar kota Cúcuta, Provinsi Norte, di Santander yang juga merupakan salah satu titik lintas batas utama. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke wilayah Venezuela. Serangan tersebut menyasar fasilitas pemerintah dan objek militer strategis. Bahkan Washington mengklaim operasi militer itu berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan juga istrinya. Hingga saat ini pihak Venezuela belum memberikan konfirmasi resmi terkait keberadaan Maduro. Otoritas Kolombia menyatakan pengerahan pasukan bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pergerakan pengungsi atau eskalasi konflik lintas batas. Situasi di sepanjang perbatasan Kolombia dan juga Venezuela saat ini dilaporkan dalam kondisi siaga tinggi. Pemerintah Kolombia menyebut akan terus memantau perkembangan situasi regional secara ketat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gedung Putih menyatakan bahwa opsi penggunaan militer Amerika Serikat selalu tersedia terkait Greenland. Pernyataan ini disampaikan di tengah penolakan tegas para pemimpin Eropa atas pernyataan Presiden Donald Trump yang kembali mengusulkan pengambil alihan wilayah tersebut. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan Presiden Trump menganggap akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Menurutnya, Greenland memiliki nilai strategis untuk menangkal ancaman di kawasan Arktik. Leavitt menegaskan pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri tersebut. Ia menambahkan sebagai tanggung jawab, panggung Panglima tertinggi Presiden memiliki kewenangan menggunakan opsi militer. Pernyataan itu berbeda dengan nada sejumlah pejabat lain di Washington. Utusan khusus Greenland dan sejumlah pemimpin Partai Republik sebelumnya menyatakan bahwa aksi militer tidak diperlukan. Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson bahkan menyebut langkah militer sebagai tindakan yang tidak tepat. Sementara itu para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris bersama Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri. Pernyataan bersama itu menekankan kedaulatan Greenland sebagai wilayah otonom di bawah Denmark dan bagian dari aliansi NATO. Dukungan juga datang dari Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Ia menyatakan masa depan Greenland dan Denmark hanya dapat ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Kanada bahkan merencanakan kunjungan pejabat tinggi ke Greenland dalam waktu dekat. Di sisi lain, utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland, Gubernur Louisiana, Jeff Landry menyatakan lebih memilih berkomunikasi langsung dengan warga Greenland ketimbang pemerintah Denmark atau diplomat Eropa. Ia mengklaim telah melakukan kontak awal dengan sejumlah warga setempat. Pernyataan terbaru dari Gedung Putih ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Eropa, khususnya di tengah persaingan geopolitik global di kawasan Arktik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi prajurit yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di wilayah negara itu. Sebanyak 23 anggota Tentara Nasional Bolivarian disemayamkan dalam upacara kenegaraan di markas pasukan pengawal Presiden di Caracas. Pemerintah Venezuela menggelar upacara pemakaman bagi 23 prajurit Tentara Nasional Bolivarian yang gugur dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela.
Upacara digelar di markas pasukan pengawal kehormatan Presiden di Caracas pada Selasa 6 Januari 2026. Rekaman video menunjukkan peti-peti mati yang dibalut bendera Venezuela diiringi pasukan kehormatan dalam suasana khidmat. Upacara ini dihadiri pejabat sipil dan militer tinggi, keluarga korban, serta perwakilan berbagai kesatuan keamanan. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino menyatakan, para prajurit yang gugur adalah pengabdi negara yang saat serangan terjadi sedang bertugas melindungi kedaulatan negara Karibia tersebut. Jumlah prajurit yang gugur ini menambah daftar korban dalam operasi tersebut, termasuk 32 personil Kuba yang gugur saat menjalankan tugas keamanan bagi Presiden Nicolas Maduro. Pemerintah Kuba menyampaikan penyesalan mendalam atas gugurnya 32 personil militernya yang disebut sebagai korban serangan Amerika Serikat. Otoritas setempat kemudian mengumumkan jenazah para prajurit akan dipulangkan ke negara asal masing-masing untuk dimakamkan secara pribadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur Minnesota Tim Walz secara resmi mengumumkan mundur dari upaya mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Keputusan diambil hanya beberapa bulan setelah Walz menyatakan akan maju kembali. Tim Walz yang juga dikenal sebagai kandidat wakil presiden Partai Demokrat pada pemilu 2024 menyatakan tidak akan melanjutkan kampanye pemilihan ulang sebagai gubernur Minnesota. Walz juga menyebut perhatian nasional yang negatif serta serangan politik dari Partai Republikan telah menciptakan tahun yang sangat berat bagi pemerintahan dan juga masyarakat Minnesota. Sorotan tersebut terkait penyidikan dugaan kecurangan dalam program penitipan anak yang menyeret nama komunitas imigran Somalia. Isu ini terus digunakan oleh pemerintahan Trump untuk menekan pemerintah negara bagian. Dalam pernyataan di gedung parlemen negara bagian, Walz juga menegaskan tidak mungkin menjalankan tugas gubernur secara maksimal sambil terus berkampanye untuk mempertahankan jabatannya. Walz juga menyatakan setiap menit yang digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk melindungi warga Minnesota dari kejahatan, penyalahgunaan program sosial, serta politik pemecah belahan. Presiden Donald Trump dan juga sekutunya terus melontarkan tudingan keras termasuk dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah besar, meski tuduhan tersebut tidak disertai bukti langsung terhadap Walz. Walz sendiri juga tidak secara terbuka menanggapi video viral dari seorang influencer sayap kanan yang menjadi salah satu dasar pemerintah federal menghentikan sebagian alokasi dana untuk program terkait. Mundurnya Walz mengubah peta persaingan pemilihan gubernur Minnesota. Partai Demokrat kini harus menyiapkan kandidat baru di tengah upaya Partai Republikan merebut kemenangan di negara bagian tersebut. Senator Demokrat Amy Klobuchar dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk maju dalam bursa pemilihan gubernur. Namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan ke publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekutu negara penentang Amerika Serikat menggunakan sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk menyuarakan penolakan terhadap operasi militer Amerika di Venezuela. Sementara Washington tetap membela langkah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, sejumlah negara menyampaikan kritik terhadap intervensi militer Presiden Donald Trump di Venezuela. Termasuk pernyataan Trump yang membuka peluang aksi militer di negara lain atas isu perdagangan narkoba. Denmark secara tegas menolak wacana pengambil alihan wilayah Greenland oleh Amerika Serikat. Meski tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung, Denmark menegaskan keutuhan wilayah negara tidak dapat dinegosiasikan. Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Marcus Larsen, menegaskan tidak ada negara yang berhak mempengaruhi arah politik Venezuela melalui ancaman atau kekuatan militer yang bertentangan dengan hukum internasional. Perwakilan Perancis menyatakan penangkapan Maduro melanggar prinsip penyelesaian damai dan larangan penggunaan kekuatan. Pelanggaran oleh negara besar dinilai merusak tatanan internasional. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, membela operasi tersebut. Waltz menyebutnya sebagai tindakan penegakan hukum yang terukur dan sah. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam aksi militer Amerika Serikat pada 3 Januari lalu. Perwakilan Venezuela mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menuntut pembebasan Presiden Maduro dan istrinya. Venezuela menilai pembiaran atas aksi tersebut akan menciptakan dunia yang semakin tidak stabil. Kolombia menyebut serangan itu mengingatkan pada intervensi terburuk di kawasan Amerika Latin. Sementara China dan Rusia menuduh Amerika Serikat bertindak sebagai hakim global dan mengabaikan kedaulatan negara lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pencarian terhadap jenazah Ran Givili, sandera terakhir Israel di jalur Gaza, kembali dilakukan setelah sempat terhenti akibat cuaca buruk. Israel menyatakan fase kedua gencatan senjata tidak akan dimulai sebelum jenazah tersebut ditemukan sesuai kesepakatan yang berlaku. Operasi pencarian terhadap jenazah Ran Givili, sandera terakhir Israel di jalur Gaza, kembali dilanjutkan. Rekaman yang diambil pada hari Rabu 7 Januari 2026 menunjukkan tim Palang Merah, anggota Hamas, dan Komite Mesir bersama peralatan teknik meninggalkan lingkungan Zaitun setelah sehari penuh melakukan operasi pencarian. Pejabat Hamas kepada media lokal menyebutkan pencarian dilanjutkan kembali setelah jeda 2 pekan yang disebabkan kondisi cuaca buruk. Ran Givili, seorang perwira kepolisian Israel, tewas dalam pertempuran pada 7 Oktober 2023. Israel menegaskan fase kedua kesepakatan gencatan senjata tidak dapat dimulai sebelum jenazah Givili ditemukan. Dalam fase pertama gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas berjanji mengembalikan seluruh 48 sandera. Hingga saat ini, 20 sandera hidup telah diserahkan, serta 27 jenazah telah dikembalikan. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan mengembalikan ratusan jenazah warga Palestina ke jalur Gaza. Penyerahan jenazah terakhir diharapkan menjadi pintu masuk menuju fase kedua rencana Trump. Fase ini mencantumkan pelucutan senjata faksi Palestina, terutama Hamas, meski kedua pihak masih berbeda pandangan terkait implementasinya. Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembentukan administrasi Gaza yang bersifat teknokratik, pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Donald Trump, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iring-iringan kendaraan terlihat tiba di Paris menjelang pertemuan koalisi yang disebut Coalition of the Willing untuk membahas Ukraina. Namun fokus pertemuan ini disebut bergeser dari Kiev ke Greenland, menyusul pernyataan dan langkah terbaru Washington. Iring-iringan kendaraan terlihat memasuki Paris pada Senin 5 Januari 2026 menjelang pembahasan Coalition of the Willing terkait dengan rencana perdamaian Ukraina. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan juga menantu Donald Trump, Jared Kushner, jadwalkan bergabung bersama 27 pemimpin Eropa dalam pertemuan tersebut. Meski secara resmi agenda membahas Ukraina, perhatian disebut bergeser ke Greenland menyusul serangan Amerika Serikat ke Venezuela, penangkapan Nicolas Maduro, serta peringatan Trump tentang kebutuhan terhadap Greenland. Saat kendaraan para delegasi mulai tiba, muncul pernyataan bersama para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark. Pernyataan itu menegaskan bahwa keputusan terkait Denmark dan juga Greenland hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri. Mereka menekankan kerajaan Denmark termasuk Greenland merupakan bagian dari NATO. Keamanan di kawasan Arktik disebut harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO termasuk Amerika Serikat dengan menjunjung prinsip piagam PBB meliputi kedaulatan keutuhan wilayah dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara-negara sekutu Ukraina menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam merumuskan jaminan keamanan. Jika kesepakatan damai dengan Rusia berhasil dicapai, jaminan ini dimaksudkan untuk mencegah Moskow melakukan agresi ulang terhadap Ukraina. Rencana yang dibahas meliputi peran Amerika Serikat dalam memimpin pemantauan gencatan senjata. Langkah ini akan memberikan Washington peran langsung dalam menjaga perdamaian jika kesepakatan dengan Rusia tercapai. Sebanyak 27 negara Eropa dan Kanada menyatakan kesiapan memberikan peralatan dan pelatihan kepada pasukan garis depan Ukraina, serta dukungan udara, darat, dan laut untuk menangkal serangan Rusia di masa depan. Pertemuan di Paris merupakan yang ke-15 dan terbesar dari koalisi yang disebut Coalition of the Willing. Untuk pertama kalinya utusan Amerika Serikat hadir secara langsung. Arsitektur pasca gencatan senjata juga akan mencakup penguatan tentara Ukraina, termasuk pengisian kembali stok senjata, agar pasukan Ukraina menjadi garis pertahanan utama jika konflik kembali terjadi. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Rusia. Moskow sebelumnya menegaskan tidak akan menerima kehadiran pasukan NATO di wilayah Ukraina dan menuntut kesepakatan menyeluruh sebelum gencatan senjata dilaksanakan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut pertemuan ini membuat kemajuan signifikan, namun menegaskan tantangan terberat masih di depan mata, mengingat serangan Rusia terhadap Ukraina masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan sejumlah negara telah siap memimpin jaminan keamanan di darat, udara, dan laut, termasuk dalam proses pemulihan pasca konflik. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff menegaskan Washington mendukung penuh jaminan keamanan untuk Ukraina. Sementara Jared Kushner menyebut pertemuan Paris sebagai tonggak besar menuju perdamaian. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pernyataan keamanan bersama ini merupakan langkah penting menuju akhir invasi Rusia.
Koalisi juga memproyeksi tentara Ukraina dengan kekuatan hingga 800.000 personil. Meski demikian, komitmen setiap negara masih harus difinalkan dan diratifikasi sebelum dapat diterapkan setelah kesepakatan damai tercapai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara-negara sekutu Ukraina menyatakan telah mencapai kemajuan besar dalam merumuskan jaminan keamanan. Jika kesepakatan damai dengan Rusia berhasil dicapai, jaminan ini dimaksudkan untuk mencegah Moskow melakukan agresi ulang terhadap Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi di Paris. Dalam wawancara, Spanberger menyatakan kampanyenya berfokus pada tantangan nyata yang dihadapi warga Virginia. Namun menjelang pelantikan, ia merasakan kesadaran baru akan makna simbolik dari pencapaiannya. Spanberger mengisahkan sejumlah warga termasuk para ibu dan remaja perempuan menyampaikan antusiasme mereka. Bahwa untuk generasi mendatang, melihat wanita sebagai gubernur akan menjadi hal yang normal. Spanberger akan dilantik pada 17 Januari di depan gedung Capitol Virginia. Ia mengalahkan Letnan Gubernur Republikan Winsome Early Search dengan selisih 15 poin pada pemilu November. Spanberger mengaku terkesan saat melihat foto dirinya berdampingan dengan para gubernur pria sebelumnya dalam sebuah artikel surat kabar lokal. Momen itu menegaskan nilai sejarah dari kemenangannya. Kemenangan ini juga memberikan dorongan bagi Partai Demokrat di tengah pertanyaan atas kekuatan politik Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu. Terkait hubungan dengan Presiden Trump, Spanberger menyatakan siap bekerja sama jika sejalan dengan kepentingan Virginia. Namun akan tegas menentang kebijakan yang dinilai merugikan warga dan ekonomi negara bagian. Pada awal masa jabatan, Spanberger menyebut agenda utamanya akan berfokus pada keringanan ekonomi, termasuk perlindungan penyewa dari pengusiran serta upaya menurunkan biaya obat resep. Sementara itu, kritikus konservatif menilai rencana tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya hidup. Di tengah ketidakpastian ekonomi, penurunan dana federal, dan krisis biaya hidup yang dihadapi Virginia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen menegaskan upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland akan menandai berakhirnya aliansi militer NATO. Pernyataan keras ini disampaikan menyusul kembali menguatnya wacana Presiden Donald Trump untuk menguasai wilayah Arktik tersebut. Mette Frederiksen menyatakan pengambil alihan Greenland oleh Amerika Serikat tidak dapat diterima dan juga akan memiliki dampak keamanan global yang sangat serius. Frederiksen juga menegaskan jika Amerika Serikat menyerang negara anggota NATO lain, maka seluruh tatanan keamanan dan juga terbentuk sejak Perang Dunia Kedua akan berhenti. Kekhawatiran di Denmark dan juga Greenland meningkat setelah operasi militer Amerika Serikat di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolas Maduro. Aksi tersebut memicu kejutan global dan juga kewaspadaan di kalangan sekutu Amerika. Greenland merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark sekaligus bagian dari NATO. Pemimpin Greenland Jens Frederik Nielsen menegaskan Greenland tidak dapat diperlakukan seperti Venezuela. Nielsen mengimbau warganya untuk tetap tenang dan juga bersatu. Ia menyatakan tidak ada situasi yang memungkinkan Amerika Serikat secara sepihak menguasai Greenland. Presiden Donald Trump sendiri kembali menekankan keinginannya atas Greenland dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Trump bahkan menyebut akan membahas Greenland dalam 20 hari ke depan. Trump juga mengkritik upaya Denmark dalam menjaga keamanan Greenland dengan menyindir hanya menambahkan anjing penarik kereta salju. Menurut Trump, Greenland sangat strategis karena kehadiran Rusia dan juga China di kawasan Arktik. Namun, pakar keamanan global Denmark menyebut klaim tersebut berlebihan. Kehadiran kapal Rusia di China dinilai tidak sedang mengancam langsung Greenland. Sejumlah pemimpin Eropa menyatakan solidaritas terhadap Denmark dan juga Greenland di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Aktivis muda generasi Z di Nepal yang memicu kejatuhan pemerintah dalam gelombang protes korupsi, kini mengaku kecewa dengan para pemimpin yang mereka bawa ke kekuasaan. Meski berhasil mengantarkan Perdana Menteri wanita pertama dalam sejarah Nepal. Bukes Awasti, mahasiswa Rusia 22 tahun, adalah salah satu dari ribuan pemuda yang turun ke jalan pada September lalu. Awasti yang seharusnya berangkat ke Australia untuk melanjutkan studi justru kehilangan satu kakinya setelah ditembak aparat keamanan dari ranjang rumah sakit di Kathmandu. Ia mengaku menyesal atas pengorbanan besar yang dilakukannya. Gelombang protes yang dimulai pada 8 September menewaskan 76 orang dan melukai lebih dari 2.300 lainnya. Demonstrasi yang dimotori aktivis Gen Z ini akhirnya memaksa penunjukan Susila Karki, Hakim Agung purna tugas sebagai Perdana Menteri sementara pada 12 September. Namun sejak berkuasa, pemerintah transisi Karki menghadapi kritik keras dari para demonstran. Mereka menilai tidak ada kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi, serta tidak ada penindakan terhadap aparat dan pejabat yang bertanggung jawab atas kekerasan saat protes. Hingga saat ini, Badan Anti Korupsi Nepal tanpa menyentuh tokoh politik utama. Para politisi yang dituduh korupsi justru bersiap mengikuti pemilu tanpa ada proses hukum terhadap mereka yang berkuasa saat aksi berdarah terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan demonstran kembali turun ke jalan, termasuk mereka yang mengalami cacat permanen. Aksi protes di depan kantor Perdana Menteri beberapa kali dibubarkan polisi. Para demonstran menegaskan pemerintah telah gagal memenuhi janji kepada keluarga korban dan para korban luka. Pemerintah mengatakan fokus utama saat ini adalah menyelenggarakan pemilu parlemen pada 5 Maret mendatang. Perdana Menteri Karki menjamin keamanan dan kesiapan pemilu, namun analis menilai gerakan Gen Z masih kekurangan arah dan kepemimpinan yang jelas. Pengamat menyebut perbedaan tuntutan di antara kelompok aktivis muda, mulai dari pemilihan langsung Perdana Menteri, perubahan konstitusi, hingga penjara bagi seluruh politisi lama, menjadi tantangan besar dalam proses transisi politik Nepal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berusaha memompa semangat Partai Republikan di DPR Amerika Serikat. Dalam pidato panjang di hadapan kaukus GOP, Trump menjamin partainya memiliki banyak amunisi politik untuk menghadapi pemilu paruh waktu mendatang. Namun upaya tersebut terjadi di tengah kondisi mayoritas DPR yang semakin menipis. Dalam pidato hampir 90 menit di forum kebijakan Gulf, Trump juga lebih banyak mengulang klaim keberhasilan pemilu presiden 2024 daripada menyampaikan agenda kebijakan baru yang jelas untuk mengarahkan strategi partai. Trump juga berpindah-pindah topik, mulai dari pembelaan atas tindakannya saat kerusuhan gedung Capitol, hingga lelucon politik dan juga pernyataan yang memicu tanda tanya tentang Presiden Franklin Delano. Trump menekankan kemenangannya di seluruh negara bagian ayunan serta mengingatkan bahwa pemilih cenderung berbalik melawan partai penguasa dalam pemilu paruh waktu. Ia juga memperingatkan jika Partai Demokrat kembali menguasai Kongres, maka upaya pemakzulan terhadap dirinya akan kembali dilancarkan. Kehadiran Trump bertujuan menyelaraskan agenda Gedung Putih dan juga DPR Republikan. Namun Partai GOP saat ini terbelah oleh isu biaya kesehatan, kebijakan luar negeri, dan juga strategi legislatif. Situasi semakin rumit setelah mayoritas Republikan di DPR kian menyempit. Menyusul meninggal dunianya anggota DPR dari California, Doug LaMalva, serta pengunduran diri anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene. Dalam pidatonya, Trump juga tidak memberikan arahan terbuka terkait perpanjangan subsidi asuransi kesehatan atau ancaman penutupan pemerintah yang semakin dekat. Meski demikian, Trump juga menegaskan keyakinannya bahwa tahun pertamanya kembali menjabat merupakan yang paling sukses dalam sejarah Presiden Amerika Serikat dan akan menjadi modal utama GOP untuk memenangkan pemilu paruh waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump merujuk doktrin Monroe saat menjelaskan aksi militer AS yang berujung pada penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro. Prinsip kebijakan luar negeri yang telah membentuk arah politik Amerika Serikat selama 2 abad itu kembali menjadi sorotan. Doktrin Monroe dirumuskan oleh Presiden kelima Amerika Serikat James Monroe. Awalnya doktrin ini bertujuan menentang campur tangan negara-negara Eropa di wilayah belahan barat. Seiring waktu, doktrin tersebut berulang kali digunakan oleh presiden-presiden selanjutnya untuk membenarkan intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat Donald Trump menyebut doktrin Monroe sebagai salah satu dasar pembenaran atas penangkapan seorang pemimpin asing untuk menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump bahkan berkelakar dengan menyebut bahwa sebagian pihak kini menyebutnya sebagai doktrin Monroe. Para ilmuwan politik ini meninjau kembali penggunaan doktrin Monroe sepanjang sejarah. Mereka menarik kaitan antara penerapan doktrin tersebut di masa lalu dengan upaya pemerintahan Trump menggunakannya dalam kebijakan luar negeri saat ini.
Hal ini termasuk pernyataan Presiden Trump yang menyebut bahwa Washington akan menjalankan atau mengendalikan Venezuela hingga ada pengganti yang dianggap layak untuk mengisi posisi Nicolas Maduro. Perkembangan ini menjadi dasar bagi para pengamat untuk menilai kembali peran doktrin Monroe, serta bagaimana prinsip tersebut terus mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Saham perusahaan energi Amerika Serikat melonjak tajam pada perdagangan hari Senin, 5 Januari 2026. Kenaikan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pengambil alihan industri minyak Venezuela dan menyebut perusahaan AS akan terlibat dalam revitalisasinya setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Meski langkah tersebut diperkirakan tidak langsung mempengaruhi harga minyak global karena pasokan saat ini melimpah, para analis menilai kebijakan ini berpotensi mengubah peta pasar energi dan juga konstelasi geopolitik dunia. Analis JP Morgan menyebut jika industri energi Venezuela berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, maka Amerika Serikat bisa menguasai hingga 30% cadangan minyak dunia. Kombinasi produksi dalam negeri Amerika Serikat dan juga cadangan Venezuela dinilai dapat mengubah keseimbangan pasar energi internasional. Venezuela saat ini memproduksi sekitar 1,1 juta barel minyak per hari, namun industrinya rusak akibat bertahun-tahun sanksi dan juga kurangnya investasi. Sejumlah analis menilai produksi dapat digandakan atau ditigakan jika infrastruktur diperbaiki. Meski proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar. Pada pembukaan pasar, saham perusahaan kilang besar seperti Valero, Marathon, dan Phillips 66 naik 5 hingga 6%. Saham perusahaan jasa migas seperti SLB dan juga Halliburton melonjak 7 hingga 8%. Sementara itu, perusahaan energi raksasa seperti ExxonMobil, Chevron, dan juga ConocoPhillips mencatat kenaikan 2 hingga 4%. Para investor terus memantau perkembangan politik Venezuela dan juga realisasi rencana pemerintah Amerika Serikat yang dinilai akan menentukan arah pasar energi ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Amerika Serikat menegaskan akan menekan perubahan politik di Venezuela melalui embargo minyak. Meski Presiden Donald Trump menyatakan negaranya akan mengambil kendali penuh pasca lengsernya Nicolas Maduro. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pemerintah Amerika tidak akan mengatur Venezuela secara langsung sehari-hari, kecuali dalam hal penegakan embargo minyak yang telah diberlakukan terhadap negara tersebut. Rubio menyebut kebijakan itu bertujuan menekan perubahan kebijakan di Venezuela tanpa menyeret Amerika ke dalam intervensi asing berkepanjangan atau upaya pembangunan negara yang gagal. Pernyataan Rubio berbeda dengan klaim Presiden Donald Trump yang menyebut Amerika Serikat akan menjalankan dan mengendalikan Venezuela setidaknya untuk sementara waktu. Trump kembali menegaskan pernyataannya saat berada di pesawat Air Force One dalam perjalanan dari Florida menuju Washington DC. Sementara itu, pemimpin sementara Venezuela Delcy Rodriguez menyampaikan sikap lebih lunak dengan mengundang Presiden Trump untuk bekerja sama. Rubio menambahkan embargo minyak akan dimanfaatkan sebagai alat tekanan agar industri minyak dikelola demi kepentingan rakyat Venezuela, serta menghentikan praktik perdagangan narkoba. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela menjadi ujian baru bagi Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai dapat menguji kemampuannya menjaga keutuhan koalisi Partai Republikan di tengah tahun pemilu yang menantang. Meski sebagian besar politisi Republikan menyatakan dukungan setelah misi AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, terdapat tanda-tanda kegelisahan di berbagai kalangan partai. Kegelisahan tersebut muncul terutama setelah Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memposisikan diri untuk menjalankan atau mengendalikan Venezuela. Pernyataan itu memicu kekhawatiran bahwa Trump menjauhi filosofi America First yang selama ini menjadi ciri khas dan landasan politiknya. Anggota DPR dari Georgia, Marjorie Taylor Greene, yang selama ini dikenal sebagai sekutu Trump, mengkritik langkah tersebut. Greene menyebut kebijakan itu sebagai pola lama Washington yang menurutnya tidak melayani kepentingan rakyat Amerika. Greene menilai kebijakan tersebut lebih menguntungkan korporasi besar, perbankan, dan industri minyak. Kekhawatiran serupa juga datang dari kalangan Republikan moderat. Anggota DPR dari Pennsylvania, Brian Fitzpatrick, menyatakan bahwa satu-satunya negara yang seharusnya dijalankan oleh Amerika Serikat adalah Amerika Serikat itu sendiri. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan dinamika sensitif hubungan antara Trump dan sesama Republikan di awal tahun pemilu, dalam kondisi di mana Partai Republikan berisiko kehilangan kendali atas Kongres. Meski dominasi politik Trump di Partai Republikan masih dianggap tidak terbantahkan, cengkraman kuat yang selama ini dipegangnya
disebut menghadapi tantangan yang tidak biasa dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah kelompok Republikan terlihat bersatu untuk menekan Trump agar merilis berkas Jeffrey Epstein, sementara yang lain mendorong Presiden untuk lebih serius menanggapi isu biaya hidup dan keterjangkauan. Kondisi ini menjadikan intervensi AS di Venezuela bukan hanya isu kebijakan luar negeri, namun juga faktor penting dalam kontestasi politik dalam negeri Amerika Serikat menjelang pemilu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Barcelona melangkah ke final Piala Super Spanyol 2026 setelah menang telak 5 gol tanpa balas atas Athletic Bilbao di babak semifinal. Bertanding di Jeddah, Arab Saudi, Blaugrana tampil dominan sejak awal dan sudah memastikan kemenangan besar sejak babak pertama. Hasil ini membawa Barcelona selangkah lagi menuju gelar Piala Super Spanyol. It's Pedri. Might be Pedri again. It'll be Lopez instead. It's a decisive touch from Simon, but they can't keep it out for long. Rafinha again. 6 in 6 for him. 5 goals for Barcelona. 5 minutes gone in the second half. Barcelona memastikan langkah ke final Piala Super Spanyol 2026 setelah menang telak 5 gol tanpa balas atas Athletic Bilbao di babak semifinal. Pertandingan digelar di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, Arab Saudi. Barcelona langsung tampil dominan sejak awal laga dan sudah unggul 4 gol di babak pertama. Gol pembuka lahir pada menit ke-22 melalui Ferran Torres yang melepaskan tendangan voli setelah memanfaatkan bola hasil tembakan Fermin Lopez yang tidak sempurna. 8 menit berselang, Fermin Lopez giliran mencatatkan namanya di papan skor. Ia menuntaskan umpan tarik dari Rafinha yang melakukan penetrasi dari sisi kiri. Barcelona terus menekan pada menit ke-34 Ronny Barzi menambah keunggulan setelah melewati Adama Boiro dan melepaskan tembakan kaki kanan yang tak mampu dihalau Unai Simon. Empat menit kemudian Rafinha memperlebar jarak menjadi 4-0 melalui tembakan kaki kiri menutup babak pertama dengan keunggulan besar untuk Barcelona. Memasuki babak kedua, Barcelona tetap menjaga intensitas serangan. Rafinha kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-52 setelah memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti Bilbao. Skor 5-0 bertahan hingga akhir pertandingan dan membawa Barcelona melaju ke partai final Piala Super Spanyol 2026. Di partai puncak, Barcelona akan menghadapi pemenang semifinal lain antara Atletico Madrid dan Real Madrid. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Metro Shenzhen di Tiongkok Selatan mulai menguji robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra. Uji coba ini menjadi bagian dari program percontohan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik dan mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah disabilitas. Metro Shenzhen meluncurkan program percontohan robot anjing penuntun berbasis kecerdasan buatan untuk membantu penumpang tunanetra di Tiongkok Selatan. Rekaman video pada Selasa 6 Januari 2026 memperlihatkan perangkap roda bernama Xiaozuan atau Little Garlic yang juga bergerak menyusuri koridor dan juga peron selama uji coba di dalam sistem metro. Program ini diluncurkan pada Desember di hub transportasi Wangmogang dan juga diklaim sebagai langkah menuju transportasi perkotaan yang lebih bebas hambatan. Berbeda dengan anjing penuntun konvensional, robot ini menggunakan teknologi kendaraan otonom kecepatan rendah yang dikombinasikan dengan jaringan saraf voxel 3 dimensi multimodal. Sistem tersebut menggabungkan data dari kamera kedalaman lidar dan juga sensor ultrasonik untuk membentuk peta 3 dimensi secara real-time. Teknologi robot ini mampu mengidentifikasi rintangan seperti tangga tiang, pejalan kaki yang bergerak, bahkan dinding kaca transparan sebelum menentukan rute aman. Perwakilan Careful Healthbed, Shen menegaskan bahwa keselamatan adalah prinsip utama. Jika lingkungan menjadi rumit, robot akan memperlambat laju, berhenti dan juga menunggu atau menyesuaikan rute secara aman. Jika tidak memungkinkan, robot akan memberikan perintah suara agar pengguna meminta bantuan orang di sekitar. Robot ini dapat mengantar ke lokasi penting seperti pintu keluar lift dan juga peron, serta mampu mengikuti jalur taktil di lantai stasiun. Setelah tugas selesai, robot akan kembali secara otonom ke stasiun pengisian daya. Investasi Tiongkok di bidang kesejahteraan disabilitas serta kemajuan dan juga kecerdasan terwujud disebut dapat melahirkan generasi baru alat mobilitas inklusif. Di tengah kelangkaan anjing penuntun terlatih dan juga terbatasnya alternatif terjangkau, uji coba di Shenzhen menjadi contoh nyata penerapan teknologi bantuan dalam transportasi publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.